Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk berdoa. Minta kesediaan Orlando, silakan berdoa. Baik, terima kasih Orlando yang sudah membawa kita berdoa untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini yaitu dari pelajaran agama Kristen. Kita akan mulai, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Baik, Ibu akan absen, panggilkan namanya. Yang pertama, Aulia hadir? Hadir, Bu. Christina? Francisca? Hadir, Bu. Stanley? Hadir, Bu. Grace Angelin ada? Hadir, Bu. Hadir ya. Orlando? Hadir. Imson Aisyah ada? Hadir. Kelly? Ada berapa yang tidak hadir hari ini ya? Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk keaktifan kalian dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke dalam materi kita mengenai tentang dampak hidup beriman atau berpengharapan atau membangun iman dan pengharapan. Baik Ibu, sebelum Ibu menayangkan satu video yang bisa menjadi awal untuk kita memahami kegiatan kita materi kita hari ini, apa itu beriman, apa itu beragama, mungkin beda dari kedua kalimat ini. Yang dimaksud dengan orang yang beriman itu yang bagaimana? Jadi siapa yang bisa menjawab? Orang yang beriman itu seperti apa? Atau pengertian dari beriman itu apa? Ya, silakan dicek. Beriman berarti berada teguh pada keyakinan yang dimiliki akan Tuhan. Karena hal itu dapat dipercayai. Ya, baik sekali jawabannya. Benar ya. Jadi beriman itu adalah berpegang teguh. Sedangkan beragama itu seperti apa? Contohnya beragama. Siapa yang bisa jawab? Beragama. Orlando? Apa itu beragama, Orlando? Apa itu Orlando? Beragama? Kau Stanley? Beragama itu apa? Beragama itu mungkin hanya percaya pada agamanya tapi tidak memiliki iman. Percaya kepada agamanya tetapi tidak memiliki iman, atau sebatas di KTP-nya. Iya. Ya. Jadi perbedaan beragama dengan beriman itu jelas sekali ya. Terlihat jelas sekali perbedaannya, tetapi kalau kita melihat ini saling berkaitan. Ya. Jadi menjadi Kristen itu bukan sebatas kita sudah dibaptis atau penebusan siri atau kita melaksanakan ibadah minggu setiap hari. Tapi kalau kita melihat di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 itu mengatakan bahwa iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan, di dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak hanya sebatas kita melaksanakan peneguhan atau kita dibaptis atau kita datang beribadah setiap minggu, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan
di dalam tindakan kita sehari-hari. Coba lihat di dalam 2 Yakobus yang Ibu katakan tadi, bahwa dikatakan di dalam ayat itu intinya ya, Ibu sebutkan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita mengatakan bahwa diri kita sudah beriman tetapi kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya sama saja bahwa iman itu seperti tong yang berbunyi. Misalnya gong yang berbunyi itu seperti apa? Dia suaranya nyaring, tapi di dalamnya tidak ada isinya sama sekali. Nah, baik, sebelum kita lebih jauh memahami materi kita hari ini, Ibu akan sampaikan dulu mengenai kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan indikator materi kita hari ini. Ya, Ibu akan sampaikan dulu. Kompetensi dasarnya adalah memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Sedangkan indikatornya menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menjelaskan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya berdasarkan ayat Alkitab. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, siswa akan mampu yang pertama menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, siswa akan mampu menjelaskan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya berdasarkan kisah tokoh yang telah dipelajari. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Ibu akan menayangkan gambar. Silakan kalian pahami dengan gambar ini dengan hubungannya tentang hidup beriman dan berpengharapan. Ya, kira-kira apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Apa yang terlihat? Gayung dan perahu. Jadi dari kedua gambar itu ada fungsinya enggak? Ada. Yang pertama apa tuh ya kalian lihat? Ada hubungannya dengan iman dan pengharapan? Ada? Ada dayungnya, ada berapa buah? 2, ada 2. Jadi fungsinya apa itu dayung itu? Sebagai kekuatan untuk menggerakkan perahu. Sedangkan dayung yang satu fungsinya apa? Pengharapan. Agar tidak terombang-ambing. Agar tidak terombang-ambing. Tadi dayung yang satu berfungsi untuk menggerakkan. Yang kedua tetap fungsinya sama, yaitu supaya tidak terombang-ambing. Nah, tadi kalian sudah menyimak dengan baik tayangan gambar yang sudah Ibu buka di depan. Jadi menurut pengalaman kalian secara pribadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Berarti kamu sudah bisa menjelaskan apa itu iman dan apa itu pengharapan. Ya, bisa ya? Jadi iman itu apa? Siapa yang menjawab? Apa itu iman? Iman adalah, ya silakan Arlando yang menjawab. Suaranya agak nyaring sedikit ya, pada Ibu kedengaran. Apa itu iman, Arlando? Iman adalah berpegang teguh. Iman adalah berpegang teguh. Atau ada lagi yang lain? Baik sekali jawabannya. Ada lagi yang lain? Menurut pendapatmu? Tadi sudah disampaikan oleh Arlando. Ada lagi yang menjawab? Apa itu iman? Ya, percaya kepada Allah. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Ya? Kristina mungkin? Yang pertama tadi berpegang teguh, yang kedua percaya kepada Allah. Ya, itu pengertian dari iman itu sendiri. Sedangkan pengharapan apa? Ya, silakan Kristina.
suatu keinginan atau suatu yang baik atau suatu tujuan. Ya, suatu keyakinan atau suatu tujuan. Suatu keyakinan atau suatu tujuan. Benar sekali, Christina. Jadi pengharapan itu adalah suatu keyakinan, ya, akan sesuatu yang akan terjadi. Coba lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan di sana, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau misalnya sesuatu yang sudah kita lihat, apakah itu dikatakan iman? Tidak. Jadi sesuatu yang belum terlihat, tapi kita beriman bahwa itu akan terjadi. Baik, Ibu, kita akan masuk ke dalam materi. Ibu akan menjelaskan. Ya, tadi kalian sudah baik menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kata iman dalam perjanjian lama itu artinya berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Itu dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan pengharapan itu adalah keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Jadi harapan itu adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Jadi iman dan pengharapan itu saling berkaitan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dalam menjalani kesulitan hidup. Ya. Poin 2, membangun pengharapan. Pengharapan menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang yang memiliki pandangan ke masa depan. Ya. Bagi orang percaya, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan di masa depan. Itu tertulis di kitab Kolose pasal 1 ayat 27. Dan di dalam kitab Ibrani juga tertulis, harapan membuat orang percaya tidak akan merasa puas dengan kesukaan dunia yang fana ini. Orang percaya, dia tidak akan pernah merasa puas dengan kesukaan yang ada di dalam dunia fana ini selain dia berharap kepada Tuhan. Jadi, bahkan harapan itu akan memacunya untuk menuju kesucian hidup. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai dengan pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan menyanggupkannya bersukacita dalam penderitaan. Ya, ini adalah bagaimana orang percaya membangun pengharapannya di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut. Berikut cara membangun pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Jadi ini pengharapan yang dibangun oleh orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Yang ketiga, sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Yang keempat, berserah pada kehendak Tuhan. Itu tertulis di dalam Filipus pasal 4 ayat 13. Jadi hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi hidup untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Oke, kita akan melihat dampak-dampaknya. Jadi dampak orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Ya, di sini Ibu hanya tuliskan 5 saja. Dampak yang pertama itu adalah tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, setia. Yang ketiga, taat. Dan yang keempat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Ya, karena iman tadi yang memacu di dalam diri orang percaya. Ya, sekalipun dia menghadapi kesesakan. Dan yang terakhir, yang kelima, sanggup
bertahan dalam penderitaan. Oke, ini adalah buah atau dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Apa yang akan kita terima setelah kita hidup di dalam iman dan pengharapan itu? Ya, ada janji Tuhan yang diberikan, ya, atau upah yang diberikan bagi orang-orang yang setia, yang taat, yang sanggup bersukacita tadi, ada upahnya. Ya, tentu kita pasti mau terima upahnya, tidak? Mau? Ya, kita lihat upahnya apa sih? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang berharap kepadanya? Yang pertama apa? Ya, tidak akan dikecewakan. Itu tertulis di dalam kitab. Ada dasarnya lengkap semua. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, memperoleh pertolongannya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan itu selalu memperoleh pertolongan. Ada jalan keluar. Yang keempat, ya, memperoleh pembelaan dari Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang dibela oleh Allah dalam segala hal. Yang kelima, ya, memperoleh berkatnya. Apa yang kita peroleh berkat Tuhan? Contohnya apa? Berkat yang kita terima setiap hari. Ya, makan, makanan secara jasmani dan rohani. Ada lagi berkat yang kita terima? Kesehatan, apa lagi? Nafas, kehidupan, ya itu yang kita terima. Sembuh dari penyakit, itu adalah berkat yang Tuhan kirim, yang kita terima sampai saat ini. Kita semuanya hari ini sehat kan? Belum sehat, itu adalah berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang beriman. Yang keenam apa itu? Memiliki jaminan. Ya, memiliki jaminan hidup kekal. Bayangkan, jaminan hidup yang kekal akan kita miliki. Sementara ini kita hidup di dunia ini adalah fana, sementara saja. Tapi ada kehidupan yang akan kita lewati nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketujuh, memperoleh kekuatan. Yang kedelapan, memperoleh penghiburan. Itu tertulis juga di dalam Alkitab. Kita akan memperoleh penghiburan di saat kita mengalami duka cita, di saat kita mengalami masalah. Ya, Tuhan berjanji, ya, Dia akan memberikan penghiburan. Yang terakhir yang tertulis di sini apa lagi? Akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan. Akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Itu tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 20. Nah, ini adalah janji Allah. Allah sendiri yang berjanji kepada orang-orang yang berharap kepada. Baik, anak-anak, kita sebentar Ibu akan menayangkan beberapa gambar mengenai tentang hidup beriman dan berpengharapan. Tapi sebelumnya Ibu akan bagikan dulu kelompoknya. Nanti silakan kalian simak gambar tokoh-tokoh. Terserah nanti gambar yang Ibu tayangkan itu ada 4 tokoh Alkitab. Nanti kelompok 1 mau pilih tokoh Alkitab yang mana, ya kelompok 2 ya silakan. Terserah yang mana yang kalian mau pilih ya. Jadi Ibu bagikan saja sesuai dengan posisi duduknya. 1, 2, 3 ini kelompok 1. 1, 2 karena orangnya ganjil ya. Jadi hanya berdua saja untuk kelompok 2. Baik. Jadi ada pertanyaan di slide ini. Apakah kamu mengenal tokoh-tokoh Alkitab di bawah ini? Siapakah mereka? Adakah hubungannya dengan kisah hidup beriman dan berpengharapan? Silakan kalian lihat. Ini siapa ini? Abraham ini. Abraham atau Nuh? Ya, Nuh. Gambar yang kedua. Ini siapa ini? Musa. Musa. Apa yang dilakukan Musa? Menurut merah. Iya, itulah pembelah merah. Yang ketiga, ini gambar siapa? Siapa ini? Yang diuji imannya
dia mengalami sakit, apa siapa? Dia sakit borok, ditimpa pemalangan, masa ingat, tidak lupa, masa ingat. Ayub, ini adalah tokoh Ayub. Yang terakhir, ini siapa? Abraham. Ya, Abraham. Baik, kalian sudah menyimak dari tokoh-tokoh. Ibu akan membagikan untuk lembar kerja. Ya, untuk lembar kerja silakan kalian kerjakan. Silakan gabungkan dulu posisi duduknya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan. Silakan, ini kertasnya, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Silakan Aulia hadapkan ke temannya, posisi duduknya. Silakan, kita waktunya hanya 10 menit. Kita sepakat waktunya 10 menit. Diangkat mejanya biar tidak terlalu bersih. Nanti ada yang mau ditanyakan. Ya, ini buat ini kalian tanyakan. Kalian buat kesempatan. Oh, dari desain itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu kasih waktu 10 menit ya, mulai dari sekarang. Nanti kira-kira ada yang mau bertanya, boleh bertanya sebelum kita presentasikan hasil diskusinya. Ya, selesai ya. Silakan posisi bahunya diarahkan kembali sebelum kita lakukan hasil presentasinya. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita 10 menit. Ibu mau silakan. Oh, dulu maju ke depan. Wah. Ya, silakan kelompok sebelah. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya Kristina. Saya dari kelompok kedua ingin menceritakan tentang kisah tokoh Ayub. Mengapa kami memilih tokoh Ayub tersebut? Karena sangat menginspirasi kepada kami dan kami bisa meneladani sikap tokoh tersebut. Ayub. Ada seorang laki kaya bernama Ayub. Ia memiliki ribuan domba dan unta serta ratusan sapi dan keledai. Ia orang yang baik dan sangat mengasihi Allah. Suatu hari iblis datang ke hadirat Allah. Iblis memang musuh Allah. Ia meminta untuk mencobai Ayub. Iblis memulai pekerjaannya. Ia membuat petir turun para perampok mengambil unta-unta Ayub dan angin puyuh pun membuat atap rumahnya jatuh menimpa anak-anak Ayub hingga mati. Ayub menderita. Istrinya yang tidak tega melihat Ayub pun menyuruh dia untuk menyumpahi Allah. Tetapi Ayub tidak melakukan itu dan tetap mengasihi Allah. Allah pun senang sehingga ia memberkati Ayub. Kesimpulannya adalah walaupun Ayub diberi percobaan, ia tetap percaya kepada Allah dan tetap mengasihi Allah sekalipun dia kehilangan harta bendanya. Dia tetap beriman kepada Tuhan dan tokoh ini sangat menginspirasikan kepada kita semuanya. Sekian dari kelompok ini. Ada yang ingin bertanya? Sekian, terima kasih. Shalom. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Terima kasih.
ya, yang bisa mereka jadikan teladan atau panutan dalam hal beriman dan berpengharapan. Oke, sekarang kita akan melihat hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Atau menyanyikan waktu, silakan ke depan. Kenapa kamu memilih tokoh tersebut? Ya, lemparkan dulu nanti pertanyaan kira-kira dari kelompok lain. Silakan, suaranya agak dinyanyikan sedikit ya. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang tokoh Abraham. Oke. Kami memilih tokoh ini karena tindakannya yang sangat menginspirasi kami dan meneladani kami. Dalam ceritanya, saat Abraham diperhatikan oleh Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim tempat tinggalnya dan pergi ke salah satu tempat yang belum dia ketahui. Abraham taat kepada Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Puncak perjuangan Imam Abraham adalah pada saat Tuhan memerintahnya untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban. Anaknya telah diperoleh dari Tuhan setelah puluhan tahun menantinya. Kesimpulannya adalah Abraham tetap taat kepada Tuhan. Tindakan Abraham menyenangkan hati Tuhan. Tindakannya yaitu mengorbankan anak satu-satunya. Tindakannya memberikan inspirasi bagi kami yang didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Ia mengenal Tuhan yang dipercaya. Ia merasakan kedekatan dengannya. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok kami, shalom. Kita siapkan dulu kelompok 2 1 ya. Terima kasih, baik sekali. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memilih dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan. Ya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa kalian memilih tokoh tersebut dan apa yang bisa kalian jadikan contoh atau teladan mengenai tokoh-tokoh tersebut. Ya, mungkin boleh disampaikan kembali tadi mengapa kalian memilih tokoh Ayub. Apa yang bisa kalian jadikan teladan mengenai tokoh tersebut? Ya, Destina atau Karena sangat menginspirasikan kepada kami dan kami bisa meneladani sikap tokoh tersebut. ya, apa sikap tokoh yang ditunjukkan dalam cerita itu? Sikapnya apa? Percaya kepada janji Tuhan. Dari kelompok 2. Apa yang menginspirasi dari tokoh Ayub tadi yang sudah Tetap mengasihi Tuhan. apa tadi? Tetap apa? Bentuk dikasih Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan sekalipun dia menghadapi penderitaan, ya itu yang membuat mereka terinspirasi. Ya, sedangkan dari kelompok 1, kenapa kalian memilih tokoh Abraham? Apa yang dikisahkan yang bisa menginspirasi kalian yang bisa kalian jadikan contoh teladan? Kami memilih tokoh itu karena tindakannya yang sangat menginspirasi, yaitu tindakannya didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Ya, aspek percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan apa janji Tuhan yang sudah Ibu sampaikan tadi melalui materi kita hari ini? Akan mendapatkan apa? Berkat, betul nggak? Selain berkat apa lagi? Janji Tuhan yang akan kita terima kalau kita menjadi orang yang beriman dan berpengharapan. Tidak akan kecewakan. Ya, tidak akan dikecewakan. Masih ada lagi? Tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Memperoleh kekuatan, memperoleh apa lagi? Pembelaan, penghiburan dan sebagainya. Banyak hal yang akan kita terima kalau kita hidup di dalam Tuhan, membangun pengharapan di dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk
presentasinya yang sudah kalian sampaikan begitu baik. Ya, oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu kumpulkan atau Ibu sharekan di Google Classroom ya. Ini untuk LKPD-nya mengenai tujuan pembelajaran, ada 3 di sini. Jadi pertanyaannya ada 2 ya. Apa makna dari iman dan berpengharapan? Yang kedua itu menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman. Jadi tokoh-tokohnya tadi yang kalian ceritakan itu hanya 2. Jadi ada 2 lagi dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang bisa kalian ceritakan nanti di lembar kerja peserta didik. Ya, untuk dikerjakan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi untuk tugas keterampilan, yaitu tugas keterampilannya ini nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan tugas ini ya. Jadi silakan nanti buka Google Classroom-nya, tugasnya apa yang bisa kalian kumpulkan nanti sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Jadi ada kriterianya, ada 2 di sini. Skor dari soal yang pertama itu ada 8. Skor yang kedua itu ada 13. Jadi jumlah skor maksimal itu 22. Jadi penilaiannya nilai sama dengan nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimal dikali 100. Ya, itu untuk perolehan nilai dari penugasan. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam kesimpulan kita hari ini, merangkum semua kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai membangun hidup beriman dan berpengharapan. Jadi kesimpulannya adalah salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah beriman dan berpengharapan. Jadi iman dan pengharapan laksana mesin yang menghidupkan perjalanan hidup kamu supaya kamu bertumbuh dalam iman dan berpengharapan. Maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, melalui berdoa dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Jadi hal-hal ini yang bisa membangun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, tanpa kita beribadah, tanpa kita berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, dan yang terlebihnya itu adalah tetap mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam Tuhan. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita dengan materi kita hari ini. Ya, jadi untuk tugas-tugasnya nanti Ibu akan sharekan untuk pekerjaan rumah, dan untuk tugas keterampilan nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Ya, baik, untuk menutup seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita mengambil sikap doa kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur pada pertemuan hari ini bersama dengan anak-anak kami. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami tetap memiliki hidup beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami di lingkungan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapak untuk pertemuan hari ini. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami sebentar kami akan pulang. Kiranya Engkau tuntun sertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami dalam keadaan sehat dan selamat. Terpujilah nama Bapak. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus.